Pak, kalau kita runtut dari awal dulu sekali Pak, ketika memulai sebuah bisnis Bapak berkarir, kenapa sih Bapak Syariel tertarik untuk terjun ke dunia entrepreneur Pak? Kenapa saya jadi entrepreneur? Ya. Jujur aja saya umur 9 tahun jadi anak yatim. Hidup saya setengah senang setengah susah lah anak yatim. Jadi kenapa saya menjadi entrepreneur? Karena saya memang capek jadi orang susah tuh, capek, nggak enak jadi orang susah. Jadi saya mau hidup seperti layaknya orang lain lah. Itu awal-awalnya. Setelah saya jadi pengusaha ya saya punya misi-misi. Ternyata jadi pengusaha adalah orang yang paling merdeka, orang yang paling enak, orang yang paling bebas, paling independen. Menurut saya manusia seutuhnya itu pengusaha. Pengusaha Pak ya? Kalau pegawai itu baru 3/4 manusia menurut saya, karena dia belum merdeka. Ya. Menentukan nasibnya maksud seperti itu Pak ya? Ya, jadi saya merasa paling bersyukur saya setelah Islam iman ya nikmat jadi pengusaha. Apa aja Pak waktu dari awal usia 9 tahun kan Bapak mulai berusaha untuk struggle menjalani hidup ini Pak? Ya. Usaha apa aja yang Bapak pernah rintis dulu sehingga akhirnya wah saya harus membuka sebuah usaha di bidang pendidikan seperti itu? Ya saya kira saya waktu SMP sudah biasa baru membantu orang tua. Tahun berapa tuh Pak? Itu tahun 76. Ibu saya jualan kerupuk, saya ikut bantu masarinnya. Saya nggak tahu itu menjadi semangat salah satu pendidikan, kewirausahaan dari ibu saya nggak tahu. Saya hanya waktu itu membantu ibu, saya bantu jualan kerupuk. Dan itu saya nikmati karena mulai dari naik sepeda, setelah 6 bulan usaha kerupuknya bagus, saya bisa naik sepeda motor jualan kerupuknya. Waktu SMA saya nggak banyak kegiatan kecuali kegiatan pramuka. Tapi waktu kuliah saya sudah mulai kerja setelah 3 bulan kuliah. Jadi hampir 70-90% uang kuliah saya danai sendiri. Saya nggak tahu berapa persen. Jadi kira-kira 70-90% dana saya sendiri. Dari kerja saya mulai kuliah. Di mana tuh Pak? Di Bandung Pak? Di Bandung. Memang asli dari Bandung Pak ya? Jadi saya aslinya dari Rantau Perapat, Medan, pernah di Aceh. Waktu SMP, ya SMA dari Bandung, kuliah di 24. Ya. Lalu setelah berkuliah nih Pak, orang kan biasanya kalau berkuliah pemikirannya adalah saya nantinya akan kerja di mana. Atau mungkin pada tahun waktu itu mungkin paradigmanya PNS gitu, inginnya PNS. Kenapa Bapak ingin tetap terus menjadi seorang entrepreneur Pak? Ya, Pak? itu paling bagus pertanyaan kamu. Jadi waktu Bapak 3 bulan itu kuliah, terus kerja Bapak tuh jadi tenaga serabutan macam office boy di sebuah bengkel. Nggak tahu bagaimana per 2 bulan dari serabutan masuk staf pembukuan, 2 bulan staf pembukuan jadi kabak pembukuan, 2 bulan kemudian jadi kabak keuangan di bengkel yang sama Pak ya? Di bengkel sama. 2 bulan kemudian jadi direktur keuangan. Jadi dalam 8 bulan jadi wakil direktur membawahi 40 karyawan. Itu menjadi rasa percaya diri waktu itu masih umur 19 tahun. Membawa 40 karyawan. Jadi dengan filosofis apa yang disuruh bos bisa. Bos bilang bisa, gini bisa Syariel, bisa meskipun pada saat itu belum bisa. Tapi saya yakin kalau saya belajar bisa gitu. Dan benar, ketika saya disuruh bisa nyusun sistem akuntansi Syariel, bisa, belum bisa dong mahasiswa 4 semester 1. Iya. Nyusun sistem akuntansi sarjana ekonomi akuntansi. Iya. Tapi ketika saya bisa, saya belajar dan ternyata bisa. Jadi naik jabatan itu karena itu. Setelah saya aktif kerja di bengkel setahun lebih kurang, kerja di bengkel itu saya berhenti, saya jadi aktivis mahasiswa. Nah, ketika jadi aktivis mahasiswa itulah ada idealisme yang tertanam. Gitu. Aktif di berbagai organisasi, senat, himpunan jurusan, jadi salah satu pengusaha ini cabang Bandung juga. Jadi Masjid Salman ITB, macam-macam. Jadi akhirnya saya ada idealisme, ternyata ya mahasiswa mematangkan saya lah, idealisme saya.
Jadi mengerti kan, dengan menjadi aktivis itu kita ngerti berteman, berorganisasi, dan punya apa sih di perjuangan bangsa ini. Ternyata salah satunya pengangguran. Di semester di kuliah tingkat akhir, tingkat 4, saya tiba-tiba dipercaya jadi JM Koma 4. Skema apa ya? Koperasi masuk Kopma 4. ya, Kopma ya. Tanpa Koma 4 belum tentu saya jadi pengusaha nih. Oke. Latihan kerja profesionalnya tingkat 1. Terus jadi aktivis. Di tingkat akhir saya jadi Kopma. Kopma ini rugi. Perusahaan yang 2 orang karyawannya rugi, gak ada duitnya. Saya jadi GM, saya minta kebebasan. Nah itu sama pengurusnya, bebaskan saya ngelola ini, dan kamu jangan marah-marah saya selama setahun. Kamu nggak bisa kasih duit, ya nggak apa-apa. Saya hanya dikasih surat GM Koma 4, SK ya, penunjukan Pak ya. Penunjukan. Dengan SK itulah saya lobby sana lobby sini. Saya dapat order toga Unpad, jaket Unpad, untungnya 15 juta lebih. Bikin LPK Koma 4, Lembaga Pendidikan Komputer Koma 4, itu jadi untung gede. Jadi sampai 5 unit usaha, sampai 33 karyawan saya rekrut. Itu waktu Bapak dalam 1 tahun. Berusia? Waktu usia 23 tahun. 23 tahun, berarti masih berstatus sebagai mahasiswa? Mahasiswa ya? dong, semester akhir, ya kan? Jadi berhasil 1 tahun. Untung Koma tuh dari zero, untung 125 juta. Dengan modal SK doang. Cuman kan namanya Koma 4 dapat akses dong dari kampus. Kan pandai-pandai ngelobi, minta kantor, minta kantin, itu kan ngelobi dong. Kan minta pinjam tanah Unpad untuk bikin kantin, bikin toko buku. Saya bikin unit fotokopi di bawah perpustakaan. Sewa nih Sarial, sewa dikit. Ya nggak ada modal. Fotokopinya kerjasama Mora, konveksinya kerjasama 1 RW, yang punya mesin jahit banyak, ya kan? Jadi nggak ada modal. Nah Pak, itu kan berarti Bapak terpikir untuk wah ini kayaknya dunia pendidikan ini cukup prospektif untuk sebuah ajang kawah candra di muka lah bagi seorang entrepreneur muda Pak. Apakah itu yang membuat Bapak akhirnya spesifik untuk terus mengejar pendidikan sebagai lahan entrepreneur yang cukup menjanjikan? Pada awalnya saya tidak melihat ini sebagai bisnis yang hebat dan bisnis yang bisa bikin orang banyak duit. Pada awalnya saya lebih banyak, saya kan aktivis mahasiswa. Saya protes sama negara bahwa udah jelas sarjana bikin pengangguran. Itu udah terjadi tahun 85-86. Sarjana tuh di koran-koran nganggur udah masuk koran. Dan itu sarjana nganggur itu kenapa? Karena memang tidak diisi dengan soft skill, kalau sekarang bahasanya entrepreneuran. Jadi dan tidak kesesuaian jurusan dengan pasar kerja. Fakultas Hukum, YIN, ya mohon maaf yang kerja itu menurut saya 20% dari tamatan manapun. Termasuk wartawan. Ya kan? Jadi itu paling rawan tuh Fakultas Hukum sama YIN, fisik juga rawan. Jadi saya udah lihat nggak sesuai kebutuhan pasar kerja. Maka saya lebih banyak pada awal berdiri P3I 3 tahun pertama lebih banyak idealismenya bagaimana saya berperan membantu mulai pengangguran. Jadi belum berpikir bisnis. Jadi 3 tahun sampai 5 tahun pertama saya BEP aja. Itu awalnya tahun berapa Pak? Tahun 89. 89 LP3E. Lebih banyak idealismenya. Berarti kan kalau misalnya mengedepankan lebih idealisme di samping sisi profit, itu kan pasti struggle-nya besar sekali nih Pak. Iya. Bisa Bapak ceritakan waktu itu Pak? Seperti apa? Wah, luar biasa. Jadi namanya terlalu tinggi idealisme daripada bisnis. Saya akhirnya mau gajian, susah karyawan, ya kan? Mentok, minjem sama saudara, ada saudara baik, ada kagak, ya kan? Jadi kan problem tuh kan. Ada kamu sih gak ngerti bisnis, gitu-gituin, ya kan? Ada yang minjem harus dengan syarat-syarat tertentu. Jadi terus minjem sama kawan, sambil minjem rumah kawan untuk ke bank. Saya nggak ada jaminan, jadi saya nggak punya uang. Jadi saya punya jaminan saudara, rumahnya saya gadaikan, saya kasih dia 5.000 per bulan.